memberikan efek jera. Karena kan Mbak Helena kan tahu kan, publik juga tahu bahwa LM ini kan berulang kali kan menyatakan di media, bahkan setelah hasil tes DNA pun masih mohon maaf berkuar-kuar terus. Oke, damai itu indah. Damai itu indah. Untuk status tersangka itu kewenangan Bareskrim, Pak Helena. Tapi kalau kita lihat unsur-unsurnya, itu terpenuhi gitu loh. Hari ini Bareskrim Polri mengagendakan pertemuan antara Ridwan Kamil dengan Lisa Mariana. Adapun agenda pemanggilan kedua belah pihak kali ini yakni upaya restoratif justice atau kesepakatan damai terkait laporan pencemaran nama baik yang ditujukan terhadap Lisa Mariana. Namun yang menarik dalam agenda pertemuan kali ini, Lisa Mariana disebut-sebut mulai luluh dan siap untuk berdamai dengan Ridwan Kamil. Perubahan sikap Lisa yang melunak dan memilih membuka pintu damai bukan tanpa sebab. Mengingat sebelumnya, Lisa Mariana begitu getol menyerang Ridwan Kamil dan menolak mundur meski hanya sejengkal. Namun seiring bergulirnya waktu dan tanda-tanda ketalahan di depan mata, Lisa Mariana mulai berubah pikiran. Terlebih upayanya menjerat Ridwan Kamil dengan menggugatnya secara perdata di Pengadilan Negeri Bandung mulai rontok setelah barang bukti yang diajukannya ditolak majelis hakim. Lantas seberapa besar peluang damai Lisa Mariana dengan Ridwan Kamil? Dan apa tanggapan kubu Ridwan Kamil mengenai upaya perdamaian yang disebut-sebut ditawarkannya pada Lisa Mariana? Besok kami akan hadir dan menghormati undangan tersebut karena itu memang proses yang harus dilalui oleh pihak Bareskrim. Jadi kami hadir besok. Namun perlu kami tegaskan Mbak Helena bahwa Pak Ridwan Kamil sangat menghormati proses hukum ya, sangat menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Bareskrim sampai saat ini dan lebih memilih. Ini perlu saya tegaskan ke publik juga supaya tidak ada penilaian yang berbeda-beda bahwa Pak Ridwan Kamil memilih untuk meneruskan kasus ini sampai dengan selesai gitu loh. Sampai dengan selesai agar berkepastian hukum demi penegakan hukum. Kenapa? Sekali lagi ini kan dampak dari pencemaran nama baik yang dilakukan LM ini kan sangat luar biasa ya. Jadi perlu ada efek jera, Mbak Helena. Sekali lagi ini kami tegaskan harus ada efek jera terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik sehingga tidak menjadi presiden buruk di kemudian hari bahwa ada orang yang melakukan fitnah pencemaran nama baik tapi tanpa bukti lalu menuduh seseorang itu. Nah ini kan dampaknya luar biasa gitu loh, memberikan efek jera. Karena kan Mbak Helena kan tahu kan, publik juga tahu bahwa LM ini kan berulang kali kan menyatakan di media, bahkan setelah hasil tes DNA pun masih mohon maaf berkuar-kuar terus kan begitu. Nah ini kita juga sangat menyayangkan sikap seperti ini gitu loh. Harusnya kalau saya melihat ya hasil tes DNA kan sudah dilakukan dengan baik dari Labdokes, Mabes Polri. Jadi ya harusnya menerima dengan baik ya. Nah tentu sekali lagi pilihan dari Pak Ridwan Kamil itu adalah pilihan yang tepat dan benar untuk memberikan efek jera karena dampak dari pencemaran nama baik ini yang harus dipikirkan sangat luar biasa sekali, merusak rumah tangga orang, merusak hubungan sosial, kemudian merusak nama baik dari sisi apapun. Masyarakat juga bisa menilai gitu loh bagaimana tuduhan dari Lisa Mariana ini kalau saya bisa bilang sangat masif gitu loh. Jadi bisa dibuktikan dengan dipatahkan secara ilmiah dengan hasil tes DNA, ya itu yang memang menjadi poin penting dalam kasus ini gitu. Agenda mediasi yang hari ini digelar di Bareskrim Polri
Ridwan Kamil dengan tegas menolak damai dan memilih melanjutkan laporannya terkait dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan Lisa Mariana. Pernyataan tegas Ridwan Kamil yang menolak berdamai dengan Lisa Mariana menjawab keraguan publik setelah sebelumnya ramai diberitakan jika keduanya sepakat membuka pintu damai. Lantas seperti apa peluang status hukum Lisa Mariana setelah Ridwan Kamil menolak berdamai? Mungkinkah Lisa Mariana akan ditetapkan menjadi tersangka? Kemungkinan kalau besok sudah dilakukan mediasi dan hasilnya tidak halal, ya pasti minggu besok juga akan ada gelar perkara gitu untuk menentukan status. Maka Lisa Mariana statusnya naik atau tidak, itu nanti tergantung dari hasil gelar perkara. Tapi kami optimis, kenapa? Karena unsur pidananya sudah terpenuhi semuanya. Pasal-pasal apa yang kami sampaikan, ya kami kembalikan kepada Bareskrim. Pasal apa yang dituduhkan, disangkakan itu kewenangan pihak Bareskrim Mabes Polri. Untuk status tersangka itu kewenangan Bareskrim, Pak Helina. Tapi kalau kita lihat unsur-unsurnya, itu terpenuhi gitu loh. Kenapa? Karena hasil tesnya sudah ada gitu kan, kuncinya ada di sini. Kunci dari kasus ini adalah hasil tes DNA. Kan tuduhan dari Lisa Mariana di dalam konvensi pers dan beberapa di media massa bahwa kan dia menuduh bahwa ZA itu kan seolah-olah anak biologis dari RK. Kan sudah ada buktinya bahwa bukan. Nah berarti kan sudah terpenuhi unsur pencemaran nama baiknya. Bahwa menuduh tanpa bukti itu kan tindak pidana gitu loh, pencemaran nama baik. Jadi soal tersangka ya kembali lagi itu kan Bareskrim. Selama unsur-unsur terpenuhi ya akan terjadi. Kalau emang sesuai dengan pembicaraan dari pihak kuasa hukumnya Pak RK sendiri maupun Pak RK bahwa akan lebih mengedepankan tes toksisitas tersebut, ya kami terbuka lebar. Kami dengan senang hati. Karena kan ini kan masalah aib nih. Masalah aib pribadi yang nggak usah harus ngelihat ke belakang lagi memorinya tersebut. Kita juga udah berterima kasih dengan baik kepada Pusdokes Mabes Polri ataupun kepolisian yang sudah menjalankan dengan baik gitu loh. Karena mereka memfasilitasi. Karena tes DNA ini bisa berjalan di kepolisian itu berdasarkan kesepakatan bersama. Nah, cuman yang saya pegangkan di sini adalah statement lebih mau mengedepankan dengan masalah restorasi justice tersebut gitu. Karena kan mereka sebagai pelapor ya seperti apa? Apapun nanti ke depannya kita serahkan ke Bareskrim nanti proses-prosesnya tersebut gitu loh. Makanya saya bilang semua itu masih ada diuji, masih perlu diuji. Karena kan kebutuhannya ini nanti kan masih panjang nih, ya kan. Berbicara tes DNA tersebut kita belum menerima salinannya juga gitu. Makanya kan setelah nanti kita menerima salinannya kita juga berhak untuk mengkonsultasikan kepada yang lebih ahlinya seperti apa hasil tersebut gitu. Setelah berulang kali gagal bertemu empat mata dengan Ridwan Kamil, selebgram Lisa Mariana mengirim pesan kepada Ridwan Kamil untuk hadir di Bareskrim Polri terkait agenda mediasi. Sikap Lisa Mariana yang melunak dengan memilih berdamai dengan Ridwan Kamil memang mengundangkannya. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Lisa Mariana yang mendadak melunak? Sementara itu, Ayu Aulia bereaksi keras menanggapi kabar Lisa Mariana dan Ridwan Kamil yang memilih berdamai. Ayu Aulia mengaku begitu kecewa jika Ridwan Kamil benar-benar berdamai dengan Lisa ketimbang melanjutkan laporannya. Berangkat dari kekesalannya itu, Ayu Aulia siap membongkar kasus selama Ridwan Kamil yang tidak diketahui publik. Lantas benarkah Ridwan Kamil akan memenuhi undangan Bareskrim Polri untuk bertemu dengan Lisa Mariana terkait agenda mediasi yang digelar hari ini? Dan mungkinkah pertemuan Lisa Mariana dengan Ridwan Kamil untuk pertama kalinya akan terwujud? Iya, agendanya dari pihakku bilang besok itu mediasi di Mabes Polri bersama Pak RK gitu. Untuk Pak Ridwan Kamil yang terhormat, sampai bertemu besok ya untuk mediasinya. Mediasi itu kan memang undangan resmi dari Bareskrim ya. Pak Ridwan Kamil juga sudah menerima undangannya hari Jumat kemarin untuk hadir di dalam mediasi. Namun karena sesuatu dan hal beliau memang sibuk pekerjaan, nanti kami yang akan mewakili kuasa hukum
dari Pak Ridwan Kamil yang akan mewakili beliau hadir dalam mediasi. Tidak hadir, kami bisa pastikan beliau tidak hadir karena memang beliau lagi di luar kota, sibuk ada urusan pekerjaan yang beliau tidak bisa tinggalkan. Nggak ada persiapan apa-apa, kita kan mau damai, ya kan? Yang seperti beliau sebutkan RJ, Restorasi Justice, kayak gitu. Pengen fokus berkarir, kebetulan kan memang juga kan aku kan mau terjun di dunia kayak live PA. Oke, damai itu indah. Damai itu indah. Itu kan Pak RK, permintaan dari Pak RK, statement dari Bapak Muslim Butar-Butar. Besok datang aja, ya tentu sekali lagi ya hanya pesan aja untuk ya tidak terlalu banyak drama lah. Kalau restoratif justice itu terjadi, saya akan buka semuanya. Saya akan buka semuanya tentang apapun yang Pak RK sampaikan ke saya. Waspada. Karena menurut aku ini apa ya? Kalau memang satu kehormatan bisa diselesaikan dengan uang, kenapa nggak dari awal aja? Kenapa harus sejauh ini gitu? Itu sih menurut aku sayangkan ya. Kenapa nggak dari awal? Kenapa harus rame-rame dulu gitu? Itu sih. Jadi alangkah baiknya jikalau kehormatan seseorang itu benar-benar ya apalagi ini kan tokoh publik itu benar-benar kita jaga gitu. Dan ini kan kita udah tahu hasil tes DNA-nya seperti apa. Mau Mbak LM juga menyalahkan pemerintah, katanya ini settingan lah, ini apalah, ini itulah. Saya rasa nggak mungkin deh, mereka semua punya dedikasi. Dan ini kasus yang bukan kecil lagi, ini nasional. Ini menyangkut mereka punya profesi kalau memang mereka berbohong. Itu kan baru 1, 2, 3 aja yang saya spill, kan belum semua yang aku spill gitu. Terlepas dari kasusnya dengan Ridwan Kamil yang sampai hari ini masih ramai menjadi perbincangan publik, Lisa Mariana baru-baru ini mengungkap jika dirinya sudah resmi menjanda. Tidak hanya kabar menjanda yang menarik perhatian publik, tetapi juga kabar jika Lisa sedang menjalin hubungan serius dengan seorang pemuda bernama Andri. Kabar itu disampaikan langsung oleh Lisa Mariana, meski tidak sedikit yang menuding jika hubungan Lisa dengan kekasihnya saat ini hanya sepingan belaka. Lantas seperti apa respons Lisa menanggapi tudingan tersebut? Gimana ya, udah jalan yang di atas kali kayak gitu ya. Udah trauma settingan, gak ada settingan. Makanya aku tuh kasian banget sama mental Andri ya, sebenarnya kayak kasian gitu, dia bilangnya settingan gitu, padahal enggak gitu. Itu sebaik itu loh sama anak lo. Oke, Udah deket berarti ya? Kenalin gak? Udah. Maksudnya baik video call gitu. Ketemu langsung belum? Rencananya kapan Kak? Ya dalam jangka waktu dekat ini. Dia DM aku kan 3 bulan lalu lah. Awalnya cuma yang kayak curhat-curhatan gitu, terus ya lama-lama ya jadi deket, ya berjalan aja gitu. Support sih, lebih ke support. Banyak loh ya, misalnya laki-laki yang nge-WA aku, nge-DM aku tuh kayak pengen deket gitu, cuma kan aku kan ngeliat dulu ini orang pansus gak, apa gak, segala macam. Enggak. Orang Andri suka bantu-bantu buat jajan-jajan selin juga loh, gede loh. Satu dia care, ya kan, ganteng. Ya masih muda lah, dia kan 31, gue 25, match lah ya kan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.